Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Fikri Ardiansyah dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2020. Di sini, saya akan membahas mengenai transmisi manual Synchromesh. Chassis merupakan rangka internal untuk menjadi dasar produksi objek yang kemudian disatukan dengan mesin serta alat elektronik lainnya. Biasanya, chassis sangat identik dengan mobil karena memiliki fungsi penting. Selain itu, ada berbagai jenis dari chassis mobil. Fungsi dari chassis pada mobil untuk menjadi penopang beban kendaraan, mesin, transmisi, semua komponen, hingga penumpang juga. Selain itu, fungsi chassis lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk mobil supaya tetap kaku dan tidak mengalami deformasi ketika digunakan. Chassis terbuat dari kerangka besi maupun baja yang didesain khusus untuk memenuhi semua aspek, dimulai dari aspek kemampuan, ketahanan, hingga keamanan untuk menjaga kondisi berkendara. Transmisi adalah bagian dari kendaraan yang ada pada mesin dengan fungsi mengubah kecepatan dan tenaga putar. Sistem akan bekerja memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Ada beberapa macam fungsi dari transmisi. Yang pertama yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Fungsi dari kedua adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Fungsi ketiga yaitu membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Fungsi keempat yaitu memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun masih menyala. Transmisi manual merupakan salah satu bagian dari powertrain system, yaitu bagian dari sistem penggerak pada mobil. Transmisi manual terletak setelah komponen kopling dan poros propeller yang berfungsi untuk mengubah momen dan kecepatan putar sesuai dengan kebutuhan saat berkendara. Terdapat 3 macam transmisi manual. Yang pertama, transmisi sliding mesh, kedua, transmisi constant mesh, dan yang ketiga, transmisi synchromesh. Masing-masing transmisi ini memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok sehingga sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan saat digunakan. Transmisi otomatis merupakan transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis ini digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Pada transmisi otomatis, roda gigi planetari berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi seperti halnya pada roda gigi pada transmisi manual. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan transmisi otomatis semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya untuk mobil-mobil mewah, bahkan tipe-tipe tertentu sudah di seluruhnya menggunakan transmisi otomatis. Kecenderungan yang sama terjadi juga pada sepeda motor seperti Yamaha, Mio, Honda Vario, dan sebagainya. Transmisi otomatis sebenarnya terdiri dari beberapa macam, seperti planetary gear set serta continuous variable transmission. Transmisi manual tipe Synchromesh merupakan salah satu jenis transmisi manual yang tersusun sebagian besar dari roda gigi atau gear dengan diameter yang berbeda dan terdapat synchromesh untuk memutuskan dan menghubungkan putaran dan tenaga dari roda gigi, percepatan menuju poros output transmisi sehingga diperoleh variasi perbandingan roda gigi antara poros input dengan poros output pada transmisi manual. Transmisi synchromesh ini merupakan suatu bagian pada transmisi manual yang terdiri dari komponen-komponen yang berfungsi untuk memvariasi putaran dan daya dengan cara memutus dan menghubungkan pada salah satu roda gigi, kecepatan dengan menggeser hub sleeve yang dipilih oleh tuas transmisi. Synchromesh juga digunakan pada seluruh transmisi manual, terkecuali beberapa model-model mobil lawas. Ini yang membuat
para pengemudi sedikit sulit untuk memindahkan gigi transmisi. Synchromesh sendiri terbuat dari bahan yang lunak seperti kuningan dan juga memiliki alur yang berfungsi untuk memperkuat gaya gesekan yang terjadi ketika proses perpindahan gigi. Gaya gesek yang terjadi pada synchromesh ring dan gigi percepatan inilah yang dijadikan untuk menyamakan putaran agar clutch hub bisa mudah masuk. Oke, terdapat beberapa komponen transmisi manual synchromesh. Yang pertama terdapat synchronizer ring, yang kedua clutch hub, yang ketiga shifting case, yang keempat clutch hub sleeve, yang kelima spring key. Baik, komponen transmisi manual synchromesh yang pertama yaitu synchronizer ring. Komponen pertama ini di dalam satu unit synchromesh merupakan synchronizer ring. Fungsi utama dari komponen yang satu ini untuk menyamakan putaran unit synchromesh dan roda gigi percepatan dengan proses pengereman. Synchronizer ring tersendiri letaknya di antara clutch hub dan roda gigi percepatan yang memiliki bentuk konis. Umumnya, komponen ini terbuat dari material kuningan, namun punya tekstur yang lebih lunak. Maka, dari itu, sebagai salah satu komponen penting setidaknya harus dirawat dengan baik. Kemudian, komponen yang kedua yaitu clutch hub. Clutch hub juga menjadi salah satu komponen synchromesh pada sistem transmisi manual yang mempunyai peran penting cukup tinggi sebagai fungsi dari komponen satu ini untuk meneruskan tenaga dari clutch hub sleeve ke bagian poros output dari transmisi tersebut. Dan perlu diketahui, clutch hub sendiri akan berhubungan dengan splint atau alur gigi pada bagian poros output. Dengan begitu, ketika kondisi clutch hub berputar, maka secara otomatis bagian poros output transmisi pun akan ikut berputar. Baik, lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu shifting case. Komponen ini mempunyai peran penting yang tidak bisa dihilangkan. Fungsi utamanya yaitu untuk mencegah terjadinya perpindahan gigi sebelum putaran roda gigi, kecepatan, dan clutch hub sama. Dalam sistem kerjanya, komponen yang satu ini terletak di alur pada bagian clutch hub. Banyak orang juga menyebutnya sebagai batang pengunci. Dan perlu diketahui di mana kedua ujung komponen sistem key sendiri akan saling berhubungan dengan synchronizer ring. Kemudian lanjut ke komponen yang keempat yaitu clutch hub sleeve. Fungsi utama dari clutch hub sleeve sebagai penghubung dan pemutus putaran roda gigi percepatan ke bagian clutch hub. Posisi dari komponen ini terjadi pada bagian alur gigi clutch hub. Dan kemudian lanjut ke komponen yang kelima yaitu spring key. Sesuai dengan namanya, spring key atau pegas pengunci, komponen ini mempunyai fungsi utama yang mengunci bagian sistem key agar tetap menjaga sesuai posisinya. Spring key juga digunakan untuk tetap menjaga kondisi shifting key agar perpindahan gigi dapat dilakukan ketika putaran sistem key sudah sama. Kemudian, fungsi lainnya untuk membuat tekanan pada synchronizer ring untuk dapat melakukan pengereman. Cara kerja transmisi manual synchromesh. Synchromesh dapat bekerja menghubungkan roda gigi kecepatan dengan poros output transmisi. Jika pedal kopling diinjak penuh dan tidak ada putaran pada poros input pada transmisi manual, sehingga roda gigi kecepatan melambat dan memudahkan hub sleeve mencengkeram dog gear pada roda gigi kecepatan. Cara kerja synchromesh yakni ketika tuas pemindah transmisi digerakkan ke salah satu posisi roda gigi kecepatan 1, 2, 3, 4, 5 atau R, maka gaya tersebut diteruskan ke shift shaft menuju shift fork hingga menggerakkan hub sleeve pada synchromesh. Kemudian, hub sleeve bergerak mencengkeram block ring dan dog gear pada roda gigi kecepatan secara bertahap. Saat hub sleeve sudah mencengkeram blocker ring, maka hub sleeve sudah sedikit berputar menyamakan putaran dengan roda gigi kecepatan sehingga memudahkan hub sleeve untuk mencengkeram dog gear pada roda gigi.
Kemudian, posisi hub sleeve dikunci oleh insert agar tidak kembali ke posisi awal. Ketika hub sleeve sudah mencengkram doggear pada roda gigi, maka putaran dan tenaga pada roda gigi diteruskan dari hub sleeve menuju clutch hub ke poros output transmisi manual. Pemeriksaan pada transmisi manual sinkromesh. Tindakan pemeriksaan pada sinkromesh dilakukan ketika kita melakukan overhaul unit transmisi. Pemeriksaan transmisi manual tipe sinkromesh meliputi celah antara bloker dengan doggear pada roda gigi percepatan. Kemudian pemeriksaan komponen sinkromesh secara visual, kondisi splines atau berigi pada blocker ring, doggear, hub sleeve, dan clutch hub. Kemudian pengukuran celah antara garpu pemindah atau sheave fork dan hub sleeve menggunakan feeler gauge. Pemeriksaan sinkromesh selanjutnya dengan mengecek fleksibilitas pegas pengunci atau insert spring. Cara kerja transmisi manual sinkromesh.